jadi daripada kita sibuk meramal, kata Husserl, ayolah lebih baik gini saja, kita siapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi besok. Ini lebih membuat kita tentram. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan kita ketika bangun setiap pagi mengatakan, apa bedanya reasonable dengan rasional? Kalau reasonable itu artinya masuk akal, bisa diterima, itu reasonable. Kalau rasional itu ya secara utuh dia sempurna rasional. Jadi rasional itu semacam perfect, cocok, sesuai. Kalau reasonable itu masuk akal saja. Jadi kalau rasional itu perhitungan matematika, 1 tambah 1, 2 itu rasional. Emosinya tidak dilibatkan. Pokoknya teorinya begini ya begini. Idealnya begitu, harus hidup begitu. Itu namanya rasional. Kita kadang punya standar-standar, pokoknya harus pas dengan standar ini. Ini namanya hidup rasional, mengikuti pola. Tapi kan hidup tidak sekaku itu. Ada reasonable. Kalau reasonable itu masuk akal lah, bisa diterima. Kalau ini tidak sekedar kaku mengikuti teori, konsep, ideal, tapi mempertimbangkan kehidupan nyata. Mempertimbangkan emosi, nilai-nilai, tujuan pribadi. Reasonable itu lebih realistis. Bisa dicontohkan, di situ ada contohnya. Misalnya ya, kita hutang terus nyicil. Cicilannya itu mungkin masih 20 tahun kita ngambil cicilan yang murah misalnya. Nah, secara rasional harusnya ya kita cicil saja sampai berakhir waktunya. Itu lebih masuk akal. Kita tidak terlalu banyak menghabiskan uang, ya pelan-pelan saja, masih lama kita nikmati dulu. Rasionalnya kan begitu. Tapi kadang-kadang, Pak, tapi kalau saya masih punya hutang itu ganjel ya Pak, harus sudahlah tak lunasi saja. Ini secara matematika mungkin kita rugi. Tapi secara emosi, karena itu lebih membuat kita tenang, mental kita bebas, ya kita milih itu saja, tidak apa-apalah. Meskipun tadi pagi belinya terus sorenya tak lunasi, padahal harusnya itu dicicil sekian bulan, sudah apa-apa wis, mumpung ada uangnya. Demi apa? Kenyamanan. Nah, ini reasonable, meskipun tidak rasional. Ya, ini bedanya rasional dengan reasonable. Oke, misalnya kalian punya pasangan, punya pacar itu. Kalian sendiri kalau makan mungkin harganya puluhan ribu saja, tapi begitu sama pacar mau bisa ratusan ribu. Itu secara rasional, kamu tidak masuk akal, kok gitu sih kamu. Mbok yo beli yang sama seperti kamu saja. Kalau dia kan harus bisa menerimamu apa adanya. Terus kamu jawabnya, tidak begitu Pak. Kalau dia gondok, kalau dia marah, wah saya lebih tidak tenang lagi hidup saya. Biarlah dia senang, dia gembira gitu. Balas dendamnya besok kalau jadi. Nah, misalnya ini namanya reasonable. Kadang-kadang misalnya kita mengelola keuangan kita, itu rasanya kok tidak rasional sih begitu. Tapi kita mengejarnya tidak sekedar matematikanya untung atau rugi. Mungkin ada hubungannya dengan ketenangan batin, ada hubungannya dengan kenyamanan. Mungkin juga ini ingin membahagiakan orang dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan keuangan itu ya tidak selalu matematika. Untung dan rugi. Tapi ada banyak pertimbangan yang lain. Itulah bedanya rasional dan reasonable. Kemasukakalan dan rasionalitas. Baik, karena hidup ini kompleks. Untung rugi tidak satu-satunya pertimbangan. Lanjut ya. Bersiap
menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Kadang-kadang kita itu lebih sibuk ngukur besok kira-kira seperti apa, terus baru kita merancang investasi. Tapi kata Housel, ada yang lebih penting daripada ngeramal-ngeramal begitu. Wong hidup ini kadang diramal seperti apa ya meleset. Yang lebih penting apa? Siap saja menghadapi segala sesuatu. Akan lebih enak. Jadi, kenapa sih prediksi masa depan itu tidak bisa dijadikan sandaran? Ya karena dunia ini kompleks. Berubahnya cepat, kita sudah ngitung detail. Pak, ini dalam waktu sekian bulan minimal akan kembali modal sekian, terus paling tidak di tahun kesekian akan. Ini kan ramalan kita. Tiba-tiba ada pandemi 2 tahun. Selesai sudah. Dunia tidak sesimpel itu. Banyak hal besar yang mempengaruhi hidup ini. Keuangan kita juga terpengaruh. Dan ini tidak bisa diprediksi. Krisis ekonomi itu 98 itu mungkin tidak banyak orang yang memprediksi sebelumnya tahun itu ada krisis heboh besar-besaran. Situasi berubah sangat drastis. Pandemi juga begitu. Inovasi teknologi. Semua orang kaget. Sekarang teknologi begitu cepatnya berkembang. Sebentar lagi manusia tidak kepake lagi. Dosen-dosen sekarang tidak ada gunanya, diganti ChatGPT. Ya kan, ini kan tidak terprediksi sebelumnya. Belum lagi perubahan geopolitik, perang di sana, perang di sini, konflik ini itu. Nah, jadi daripada kita sibuk meramal, kata Housel, ayolah, lebih baik begini saja, kita siapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi besok. Ini lebih membuat kita tentram. Kalau situasi baik-baik saja, alhamdulillah kita siap. Seandainya ada hal darurat terjadi di luar prediksi, kita juga sudah siap. Itu ada beberapa sih yang disarankan oleh Housel ya, membangun sistem keuangan yang tahan banting. Contohnya apa? Kita harus selalu punya dana darurat. Sisihkan sebagian kecil uang kita untuk hal tak terduga. Saya tidak tahu. Kalian mentradisikan itu tidak harus selalu kita pegang uang untuk yang tak terduga. Jangan dihabiskan semuanya meskipun tahu besok orang tua ngirim lagi, tapi pastikan kalian selalu pegang dana tak terduga. Kemudian kalau memang modalmu banyak, ingin investasi, kata Housel, jangan ditaruh semua di satu keranjang. Boleh investasi ini, yang lain ke sana, yang lain ke situ. Di dalam rangka kalau sini gagal, sini masih ada. Ini kalau uangnya banyak ya. Ya. Kalau uangnya banyak, maksudnya jangan uangnya banyak ditaruh di situ semua. Kalau kamu taruh di situ semua, kalau yang di situ jatuh ya jatuh. Kemudian jangan terlalu optimis, juga jangan terlalu serakah. Selalu sadari batas. Terus ingat-ingat namanya margin of safety. Batas aman. Kita harus hidup tidak berlebihan, di bawah ambang aman. Kalau memang dalam 1 bulan itu maksimal, misalnya kita kuatnya belanja sekian juta misalnya, ambil bawahnya sedikit. Jangan dipas. Jadi di bawahnya sedikit, biar apa? Biar tidak kaget nanti kalau terjadi yang tidak terduga. Kata Housel, tujuan utamanya bukan kok kita jadi benar setiap saat, tapi bagaimana caranya kita tetap hidup dan stabil saat kita salah.
salah kalkulasi, salah prediksi itu ya enggak apa-apa. Gagal ternyata prediksi saya keliru, enggak apa-apa. Saya sudah menyiapkannya kalau gagal. Jadi bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Bukan berarti tidak boleh, tapi dahulukan bersiap menghadapi ketidakpastian. Kata Husserl, when things are going extremely well, realize it's not as good as you think. Ketika sesuatu kok jalannya terlalu mulus, terlalu lancar, ingat-ingat sadari bahwa situasinya tidak sebagus yang kamu pikirkan. Ini maksudnya biar kita selalu waspada. Tiba-tiba muncul risk seperti tadi, muncul resiko yang tidak terbayangkan, maka kita sudah siap. Kan ada peribahasa itu. Biasanya sebelum badai itu situasinya sangat tenang. Nah, kalau terlalu mulus sangat tenang itu hati-hati. Biasanya tidak terduga tiba-tiba terus badainya muncul. Maka siap-siaplah. Baik, kita lanjutkan. Ini menarik. Di bukunya Husserl ada istilah man in the car paradox. Paradok orang dalam mobil. Ini mungkin nyindir orang yang suka pamer. Jadi paradok ini terjadi, kata Husserl, ketika seseorang membeli barang mahal, misalnya mobil mewah. Harapannya dia biar orang lihat mobil kita itu terus kagum, iri, dan lain sebagainya. Kata Husserl, orang itu kan inginnya, misalnya saya beli mobil baru, saya membayangkan orang lihat saya itu iri pada saya, kagum pada saya. Padahal kata Husserl, itu sebenarnya orang tidak kagum pada saya. Orang hanya kagum pada mobilnya saja, bukan orangnya. Di buku itu contohnya begini. Ketika seseorang melihat orang mengendarai Ferrari misalnya, mereka tidak berpikir, wow orang itu hebat. Tapi cenderung berpikir, kalau aku punya mobil itu, keren mungkin ya. Jadi orang tidak mikir kita, yang dipikir dia di mobil itu. Maksudnya apa? Kekaguman orang itu diarahkan tidak pada pemiliknya, tapi bayangan mereka kalau memiliki hal itu. Teman-teman misalnya lihat ada rumah bagus, mewah, luar biasa. Apa mikir orang yang punya rumah? Yang kita pikir, seandainya ya saya punya rumah kayak gitu. Saya tetap, bukan kalian yang punya rumah. Ini namanya man in the car paradox. Maksudnya apa sih analogi ini? Kita itu sering salah mengira bahwa kalau kita kaya dan orang tahu kita kaya, terus orang kagum pada kita. Padahal enggak. Orang itu hanya sibuk memproyeksikan keinginan mereka sendiri dalam barang-barang yang kita miliki. Jadi kita yang suka pamer, termasuk pamer status, pamer barang, ini sebenarnya tidak efektif. Orang tidak sepenuhnya menghargai kita. Kata Husserl, pengakuan sejati itu tidak datang dari penampilan luar. Kalau kita ingin benar-benar dihargai orang, tujuan kita dihormati orang lain, maka sikap kita, karakter kita, integritas kita itu jauh lebih berdampak daripada barang-barang kita. Kalau ingin yang dilihat orangnya, jangan cuma pamer mobilnya. Ya jadi orang baik,
Coba yuk naik mobil saya bareng-bareng, yuk jalan-jalan, itu baru orangnya dilihat. Tapi kalau hanya pamer saja, enggak. Orang hanya memproyeksikan, membayangkan keinginannya pada barang kita. Apakah itu mobil, apakah itu rumah, bahkan mungkin apakah itu pasangan misalnya. Jadi jangan dikira orang melihat kita, ya kalau memang kalian mamerkan pasanganmu, yang dilihat pasangannya. Seandainya ya pasangan saya kayak gitu, itu mikirnya ke situ mesti. Jadi pamer itu tidak efektif untuk kita memancing penghormatan, penghargaan orang lain. Kalau ingin penghormatan, penghargaan orang lain, bukan pamer yang harus kita lakukan, tapi kebaikan. Integritas, sikap dan karakter dan lain sebagainya. Jadi nanti ingat-ingatlah man in the car paradox. Paradox orang di dalam mobil. Kita lihat sekarang finalnya. Semua konsep-konsep tadi yang dijelaskan, pada akhirnya apa sih tujuannya pengelolaan uang dengan baik tadi? Menurut Husserl, tujuan akhir uang adalah memberi kebebasan kita. Ini sering terbalik. Kita sering sebaliknya, justru dibelenggu oleh uang. Orang kaya yang sejati itu dia dibebaskan oleh uangnya. Kalau kita jadi takut begini, takut itu, takut uang kita berkurang, ini belum kaya yang sejati. Orang yang sukses mengelola uangnya itu adalah orang yang dibebaskan oleh uang. Gambarannya seperti ini, kata Husserl. Uang itu paling bernilai bukan karena kita bisa membeli mobil, membeli rumah atau kemewahan. Tapi dengan banyak uang kita bisa memiliki diri kita, ngatur waktu kita suka-suka. Itu orang sukses namanya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan yang paling banyak kekayaan materinya. Tapi orang yang bisa, ini paling tidak ya, hari ini kerja apa enggak ya? Enggak usah kerjalah, santai saja. Tapi uangnya tetap datang. Hari ini ke kantor enggak? Biar saja sudah ada yang ngurusi, jalan-jalan aja lah. Tapi uangnya, ini orang merdeka sudah. Libur sajalah hari ini. Gitu. Jadi ini orang yang sudah merdeka. Termasuk menolak hal yang tidak cocok dengan nilai hidupku. Di sini saya kok diatur-atur kayak gitu, padahal saya tidak suka itu dia. Sudahlah, tidak salah. Ini merdeka. Di sini kok tidak boleh ngerokok, padahal saya suka ngerokok. Kalau gitu saya keluar saja. Nah, itu kalau berani begini kalian merdeka. Orang kaya itu orang yang bisa mengatur waktunya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dia bebas, apa keinginannya dia wujudkan. Banyak orang, kata Husserl, mengejar uang, tapi terus dia terikat dengan pekerjaannya, stres, dikejar-kejar keinginan konsumtif ini, konsumtif itu. Dan ini masalah, kata Husserl. Ternyata uang malah membelenggu kita. Oleh karena itu, ayo kita menjadikan uang sebagai jalan kebebasan. Caranya bagaimana? Itu di situ antara lain di buku itu disebutkan, misalnya yang pertama, gaya hidup kita ayo sesuai kemampuan saja. Keinginannya jangan aneh-aneh dan tahu kapan berhenti. Ini membuat kita terbebaskan. Kalau kita punya keinginan banyak yang aneh-aneh, biasanya terus dikejar-kejar target ini, target itu. Kita tidak bisa menikmati uang bahkan.
Yang kedua, punya dana darurat, kata Husserl. Apapun yang terjadi, bahkan mungkin sampai di PHK lah, tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi ketika kita punya dana darurat, kita masih aman. Tidak apa-apalah, ini prinsip. Kalau saya tidak boleh itu, ya sudah saya keluar, tidak apa-apa. Masih bisa survive, saya masih punya dana darurat. Ini membuat kita bebas. Kemudian yang ketiga, uang agar bisa jadi jalan kebebasan kita, mari menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat. Yang membuat kita tadi terburu-buru, stres, dikejar pekerjaan ini itu, biasanya karena kita membanding dengan yang lain. Ingin sesukses dia, ingin sekaya mereka, ingin punya ini itu seperti dia. Itu membanding. Akhirnya gaya hidup kita tidak sesuai kemampuan. Akhirnya kita terbelenggu. Nah, ayo mulai pinter membaca diri kita ya, memahami diri kita. Terus yang terakhir kata Husserl, jangan korbankan seluruh hidup kita hanya untuk uang. Kenapa? Karena kita hidup sekali dan waktu tidak bisa diulang kembali. Jangan sampai terlalu fokus ngejar uang, lupa menikmati uang, lupa menikmati hidup. Tidak bisa senyum, tidak bisa ketawa, tidak punya teman lagi, tidak dekat sama keluarga karena sibuk ngejar uang terus. Ini kerugian besar. Iya, uang itu penting tapi tidak segalanya. Nah, ini penting diingat-ingat biar uang punya fungsi membebaskan. Jadi kata Husserl akhirnya apa? The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want to do. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan kita ketika bangun setiap pagi mengatakan, aku bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Oh, ini berarti kita sudah di puncaknya orang kaya sudah. Kalau masih saya pingin ini tapi kok tidak bisa, saya pingin itu tapi kok tidak mungkin, itu belum kaya. Sebanyak apapun yang kita miliki, kata Husserl. Orang kaya itu ya, aku pingin apa saja bisa. Itu alternatifnya dua sebenarnya. Kita punya segalanya sehingga ingin apa saja bisa kita lakukan. Yang kedua, kita bisa mengontrol, mengendalikan keinginan kita. Sehingga yang kita inginkan ya yang dalam jangkauan kemampuan kita. Nah, jadi ayo latihan ini ya. Latihan jadi orang kaya sekarang pun bisa. Caranya apa? Kontrol keinginanmu. Jadi inginkanlah hal-hal yang mungkin diinginkan oleh diri kita, yang mungkin dipenuhi oleh diri kita sekarang. Nah, kita akan jadi orang paling kaya. Jadi, I can do whatever I want to do. Ya. Nah, dilengkapi lagi di quote selanjutnya. Independent to me doesn't mean you will stop working. It means you only do the work you like, with people you like, at the times you want, for as long as you want. Kemandirian bagi saya, kata Husserl, bukan berarti engkau berhenti bekerja. Tetapi itu berarti engkau hanya melakukan pekerjaan yang kau sukai. Bersama orang yang engkau sukai juga. Pada waktu yang engkau inginkan dan selama engkau inginkan. Jadi sederhananya, kitalah yang mengendalikan diri kita. Itulah nanti yang jadi
parameter kita mandiri beneran apa tidak. Kenapa? Kok kita bekerja di pekerjaan yang tidak kita sukai, ya itu namanya tidak mandiri. Dekat orang yang kita benci tapi kita tidak mau menjauh, tidak mau keluar, ya sama, kita belum mandiri. Waktunya kita tidak cocok juga, tidak suka dengan timingnya, juga lamanya, durasinya kita tidak bisa ngatur, ya sebenarnya kita masih belum mandiri. Mandiri itu kita melakukan apapun ya mau kita. Durasinya sepanjang apa suka-suka kita. Nah ini, cuma ya ini kalau kita jadi pegawai susah kayak gini ya. Kamu mau ndak mau itu sudah. Kalian harus lebih mandiri, tidak jadi pegawainya orang. Oke, ada beberapa quotes yang saya bawa. Nah, ini menarik. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Kalau engkau menghabiskan uang hanya untuk menunjukkan kepada orang lain berapa banyak uang yang kau miliki, itulah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Jadi kalau kalian membelanjakan uangmu hanya untuk pamer saja, itulah jalan tercepat untuk kehabisan uang. Kenapa? Karena semangat untuk pamer itu tidak ada akhirnya. Kalau kalian merasa eksis setelah dikagumi orang, setelah dipuji orang, ya itu tidak akan ada akhirnya. Itu jalan tercepat untuk membuatmu bangkrut. Membeli hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya. Seperti minggu lalu, belanja hanya untuk gengsi, bukan untuk fungsi. Ini beberapa nasihatnya. Housel juga menasehati untuk memahami mengapa orang terjerat hutang. Anda tidak perlu belajar suku bunga. Anda perlu mempelajari sejarah keserakahan, ketidakamanan, insecurity, dan optimisme. Ini perlu dijelaskan ini. Kok ada orang bisa terjerat utang sedemikian dalamnya? Jangan belajar tentang kredit suku bunga, itu akarnya pasti 3. Kalau tidak keserakahan, pasti ketidakamanan, insecurity. Kalau saya tidak punya ini, nanti saya tidak bisa itu. Kalau saya tidak ini, nanti saya tidak dihargai. Kalau saya tidak itu, akhirnya terus hutang. Itu ketidakamanan. Kalau serakah jelas. Kalau insecure itu pikiran kita. Atau optimisme. Optimisme itu ngawur, tidak perhitungan. Berapa kekuatanmu kok utang sebesar itu? Kamu terlalu optimis. Biasanya Allah nanti bisa kok Pak, ada saja jalan, tidak usah khawatir. Rezekinya Allah di mana-mana bertaburan. Itu tidak perhitungan. Optimisme yang berlebihan. Ini sebenarnya setengah sindiran. Orang yang banyak hutangnya itu biasanya karena serakah atau cara berpikirnya serba insecure, khawatir ini, khawatir itu, sehingga terus nekat hutang atau terlalu sembrono, terlalu optimis. Padahal kemampuannya belum memungkinkan. Ada lagi satu quote. One of the most powerful ways to increase your savings isn't to raise your income. It is to raise your humility. Salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan tabunganmu bukan dengan meningkatkan penghasilanmu, melainkan dengan meningkatkan kerendahan hatimu. Humility. Jangan sombong lah, jangan sok pamer lah, menghabiskan uang banyak. Gaya hidupnya diturunkan sedikit, yang lebih humble, yang lebih rendah hati.
Nah, maka savingnya jadi lebih banyak. Tidak apa-apalah, HP-nya sudah 5 tahun tidak ganti, tidak apa-apa, atau bisa dipakai. Laptopnya sejak zaman semester 1, sekarang S3 juga masih ini, tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Rendah hati saja. Nah, savingmu akan lebih banyak. Jadi, tidak harus dengan meningkatkan penghasilan untuk bisa memperbanyak saving. Cara paling mudah, ubah gaya hidup. Yo, kalau dalam Islam yo posolah Senin Kemis. Masih kurang banyak. Puasa ditambah 3 hari, 13, 14, 15 tiap bulan. Masih kurang. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Oh, savingmu banyak itu. Ya itu maksudnya apa? Gaya hidupmu gantilah. Jangan terlalu boros. Seperti tadi ya. Jangan belanja dengan dasar gengsi, tapi belanjalah dengan dasar fungsi. Kalau memang masih berfungsi, ya kenapa harus ganti? Termasuk baju, termasuk pakaian. Dulu seperti di minimalisme itu kan malah kita diminta bersih-bersih lemari, barang yang tidak penting. Sudahlah dikeluarkan saja. Bikin sumpek. Kan pernah saya bilang, baju itu mungkin kita sebenarnya cuma butuh 3. Di lemarimu ada berapa? Banyak ya, sampai tidak kadang ya itu kena pengaruhnya Shopee dan kawan-kawan itu ya. Setiap hari ada saja paket baju, paket apa itu. 3 itu kan yang satu dipakai, yang satu dicuci, yang satu ditaruh lemari. Cukup. Besok yang dipakai dicuci, yang dicuci ditaruh lemari, yang ditaruh di lemari kita pakai. Ya kan? Muter gitu, jadi 3 cukup. Kalau sudah jelek, rusak, ya yang rusak diganti. Kan itu saja, tidak harus mencadang sebanyak itu. Tapi kan beda-beda Pak. Ini baju tidur, ini baju nongkrong, ini baju kuliah, ini baju Allah kayak siapa saja. Oh, level kita itu yo. Baju kuliah, baju sholat, baju tidur, baju mandi ya wis kuwi. Ya, baik. Ini cara meningkatkan saving. Oke, masih ada satu. Ternyata bersikaplah lebih baik dan jangan terlalu menyolok. Tidak ada orang yang terkesan dengan harta bendamu sebagaimana dirimu. Engkau berpikir menginginkan mobil mewah atau jam tangan bagus. Namun mungkin yang kau inginkan adalah rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Padahal engkau lebih mungkin memperoleh semua itu melalui kebaikan dan kerendahan hati. Sudahlah, ayo kita akhiri budaya pamer, budaya berlebihan, budaya gengsi. Tidak ada orang mengagumi harta benda yang jadi milik kita. Mungkin kita ingin mobil mewah atau jam tangan bagus biar dihormati orang, biar dikagumi orang. Padahal yang lebih mungkin membuat kita dikagumi orang, dihormati orang adalah kebaikan dan kerendahan hati. Jadi kalau ingin mendapatkan itu, ngapain sih keluar uang banyak-banyak untuk mobil mewah, untuk jam tangan bagus? Lebih baik kita upgrade diri kita dengan melakukan lebih banyak kebaikan dan lebih rendah hati. Itu membuat orang lebih kagum dan lebih hormat. Ya ini untuk bahan refleksi kita ya. Karena kita kadang-kadang melupakan ini. Mungkin karena terpengaruh budaya-budaya flexing, terpengaruh peradaban yang hari ini lebih narsis dan lain sebagainya. Saatnya kita mulai introspeksi lebih dalam. Al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan
untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Maksudnya sama, tujuannya Allah saja. Ada banyak definisi para ulama, tidak saya bawa semua. Intinya maksudnya sama. Jadi kita beramal, berorientasi dalam beragama itu hanya Allah saja. Jadi memang tujuan kita Allah saja. Kok ada tujuan? Lah berarti tidak mikir dunia sama sekali. Dunia difikirkan, diolah, dikelola, kita hidup di dalamnya dalam rangka menuju Allah. Semuanya kita jadikan kendaraan menuju Allah. Nah, berarti saya tidak kerja Pak, ya kerja. Cuma kerja dan hasilnya dipakai untuk mendekat pada Allah. Berarti saya tidak perlu belajar ilmu ini, ilmu itu, toh Pak. Ilmunya tetap ilmu ikhlas saja. Ya enggak, ya tetap belajar apapun yang kamu butuhkan, kamu perlukan. Tapi nanti jadi kendaraanmu untuk tambah dekat pada Allah. Jadi ini orang yang ikhlas. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut itu. Malam hari ini sengaja tidak saya bawa, sudah sangat sering disebut di banyak ceramah, di banyak pengajian. Ya mungkin teman-teman hafal lah, misalnya surat Al-Bayyinat itu ya, ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Jadi intinya ikhlas ini jadi sesuatu yang kunci dalam beragama. Baik, sekarang kita lihat keutamaannya ikhlas. Ini saya ambil ada kalimat menarik dari Imam Syafi'i. Kata beliau, halakan nasu kulluhum illal ulama. Wahalakal ulama'u kulluhum illal amili. Wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Wal mukhlisun ala khotrin alim. Jadi kata Imam Syafi'i, semua manusia itu akan hancur kecuali dia berilmu. Jadi kalau kita hidup tanpa ilmu, hidup kita akan hancur. Tapi orang-orang berilmu juga tetap akan hancur kecuali mereka amilun, menjalankan ilmunya. Kan banyak orang pinter yang ilmunya tidak jalan. Kalian mungkin kalau dibandingkan antara referensi kebaikan di kepalamu dengan kebaikan yang benar-benar kamu jalankan, itu mungkin bisa 80-20, bisa 90-10%, jangan-jangan 99-1%. Jadi sangat sedikit yang kita wujudkan dalam amal. Maka manusia itu hancur tanpa ilmu, tapi ilmu tidak ada gunanya tanpa amal. Wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Dan orang yang beramal pun pada akhirnya juga akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas. Berarti orang yang orientasi amalnya itu Allah saja. Kalau kita mengamalkan ilmu dengan target macam-macam yang selain ilmu, Pak, saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya ingin jadi pejabat, saya ingin apa saja, di luar Allah, pada akhirnya juga mungkin kita kecewa, mungkin kita gagal, mungkin kita kehabisan banyak daya, energi, mungkin umur kita habis sia-sia dan lain sebagainya. Itu halakal amilun. Beda kalau kita targetnya Allah saja. Maka halakal amilun kulluhum illal mukhlisin. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisun, berarti kalau sudah ikhlas aman toh Pak? Aman. Tapi wal mukhlisun ala khotrin azim. Orang-orang ikhlas itu ya ujiannya banyak, tantangannya banyak. Dia harus hati-hati. Nanti kita lihat ada banyak sekali tantangan-tantangan orang ikhlas.
Ini kalimatnya Imam Syafi'i ini sering saya sampaikan dengan logik yang saya gambar itu, bahwa manusia itu berharga karena ada rohnya, nyawanya. Tapi nyawa manusia yang hidup ini berharga ketika ada ilmunya. Ilmu ini berharga ketika ada amalnya. Dan amal ini berharga ketika ada ikhlasnya. Jadi ini hakikat diri kita kalau semakin ke dalam. Jasad kita itu bernilai ketika ada ruhnya, ada nyawanya. Karena kalau tidak ada nyawanya, ini jasad ini kan cuma barang saja, benda saja. Nyawanya hilang, ya kita jadi jenazah. Sekian jam baunya sudah tidak enak. Tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Maka dia berharga ketika ada nyawanya. Nah, cuma manusia hidup bernyawa ini bernilai, berharga ketika ada ilmunya. Yang membedakan kita dengan semua makhluknya Allah yang lain itu ilmunya. Tapi ilmu ini juga berharga, bernilai ketika ada amalnya. Buat apa? Ilmu yang teoritis saja, dihafalkan saja, numpuk sebanyak itu di perpustakaan, gunanya apa? Tidak ada harganya kalau tidak ada amalnya. Bayangkan Indonesia ini memproduksi berapa banyak konsep, berapa banyak teori. Dari kalian saja yang mahasiswa, coba dihitung. Di kampus saya UIN itu setahun 4 kali wisuda. Setiap kali wisuda 500-an orang. Berarti 2000 satu tahun. 2000 itu semuanya bikin skripsi, tesis, disertasi. Bayangkan kalau setiap skripsi, setiap tesis tadi menyumbangkan sesuatu untuk hidup kita berbangsa, bernegara, beragama. Kontribusinya adalah kecil saja dari satu skripsi. Dari kampusku saja 2000 kontribusi setiap tahun. Ditambah kampusmu, ditambah kampus yang lain, berapa ribu kampus di Indonesia ini. Oh, itu kalau ada dimensi amalnya semua, Indonesia ini jaya sudah. Luar biasa. Cuma ya kan kalian tahu sendiri kan pada akhirnya skripsimu itu yang numpuk di perpustakaan. Isinya juga begitu-begitu. Nanti ditiru adik kelasmu. Iya. Ya sekarang ada Turnitin tidak bisa jiplak, tapi kan ya kamu sudah pinter ganti kalimat. Apalagi saya kemarin ada yang cerita itu ada trik-triknya Pak biar tidak terdetek oleh Turnitin. Ya, ya wis pintermu memang di situ. Nah, jadi ya makanya akhirnya ya apa kalau bahasa agama jadi tidak barokah ilmumu. Cuma numpuk di perpustakaan. Kamu juga saya yakin waktu nggarap skripsi kan tidak terbersit nawa itu ilmu lillahi ta'ala. Bayanganmu kan sementing ndang lulus, sementing cuma itu dok pikiranmu. Ndang dapat gelar, ndang tidak ditanya-tanya kapan lulus, pikiranmu itu saja. Ya sudah. Ya kita memanen apa yang kita tanam. Apalagi level paling tinggi ikhlas. Jadi sudah diamalkan pun kita masih perlu ikhlasnya. Baik, ini keutamaannya. Nah, kalau digambar keutamaan ikhlas itu loh. Ikhlas itu bagian dari rute kita ilaihi roji'un. Kembali kepada Allah. Jadi perjalanannya manusia di bumi ini kan sebenarnya bukan perjalanan kemana, tapi perjalanan kembali. Yang perjalanan itu awalnya adalah ikhlas. Ikhlas itu niat nawa itu untuk Allah saja. Jadi perjalanan kembali ke Allah itu kan perjalanan untuk Allah. Jadi titik tolaknya perjalanan hidup kita adalah niat yang ikhlas. Titik tujunya ya Allah, keridhoannya Allah.
jalannya, isinya amal soleh. Jadi amal yang ikhlas menuju ridhonya Allah. Ini mode hidup ideal kalau dalam Islam. Baik, jadi inilah gambaran keutamaannya ikhlas. Oke ya, sekarang masuk ke teorinya. Yang pertama, teori pertama tentang tingkatan ikhlas. Ini saya ambil dari syarahnya kitab Hikam. Ini saya ambil dari Minahul Qudsiyah. Ini syarah dari Syekh As-Sarqawi terhadap kitab Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah. Orang ikhlas itu ada 3 level. Level awam yaitu ikhlasul ibad, ikhlasnya ahli ibadah. Ada jenis khawas, ini ikhlasul muhibbin. Dan ada istimewa, khawasul khawas, ikhlasul arifin. Jadi level ibad ini level ahli ibadah. Ini pun sudah luar biasa. Ikhlasul ibad itu ketika orang beribadah pada Allah tidak riya sama sekali, tujuannya memang Allah saja, ingin dapat pahala, ingin selamat dari siksa. Ini juga sudah ikhlas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kalau saya ibadah lillahi ta'ala tapi ingin dapat surga, tidak ingin masuk neraka, apa masih disebut ikhlas? Masih. Ini level ikhlasul ibad. Jadi tidak apa-apa, kalian jangan pesimis. Kan kadang-kadang ada yang bilang, saya melampaui surga neraka langsung Allah saja. Padahal pikiranmu masih sholatnya bolong-bolong aja, gayanya ngomongnya ngono. Nah, level ikhlasul ibad itu tidak apa-apa kamu menuju ingin selamat di akhirat, ingin menghindari neraka, yang penting tidak riya. Jadi tujuannya memang Allah saja dan ingin diberi itu oleh Allah. Itu tetap masuk kategori ikhlas. Jadi yang pertama ini jenisnya. Ada lagi lebih tinggi, yaitu ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu ikhlasnya para pecinta. Kalau ini ikhlas lillahi ta'ala, tidak tergoda lagi oleh surga, neraka, pahala, dan siksa. Tujuannya ingin dekat saja dengan Allah. Dulu kita belajar sufi perempuan Robiah Al-Adawiyah. Itu kan banyak gambarannya ikhlasul muhibbin. Ya Allah, kalau ibadahku ini karena ingin surga, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Karena dia tidak fokus ke situ, fokusnya ke Allah saja. Jadi ingin dekat dan selalu bersama, ingin mengagungkan Allah. Ini levelnya mahabbah. Ini sudah luar biasa, makanya disebut khawas. Itu pun ada yang lebih tinggi ternyata, ikhlasul arifin. Kalau ikhlasul arifin ini tidak lagi ada pemahaman aku dan engkau. Kalau masih aku mencintaimu, itu kan masih ada aku, masih ada engkau. Ikhlasul arifin itu aku sadar sepenuhnya bahwa ikhlasku seperti apapun diriku, itu semuanya dari engkau. Kalau aku mencintaimu ya Allah, itu pun cinta yang kau anugerahkan dalam diriku. Jadi andilku itu tidak ada sama sekali. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dayaku, kekuatanku, apapun kebaikan yang aku lakukan, itu semuanya hakikatnya adalah engkau.
bukan aku. Orang yang level muhibbin tadi kadang-kadang kalau tidak hati-hati terjebak membanggakan dirinya. Bahwa aku bisa ikhlas, aku bisa tidak tertarik lagi surga neraka dan lain sebagainya. Tapi di level arifin itu sudah tidak mungkin lagi karena dia sepenuhnya sadar bahwa kebaikan dirinya, cintanya pada Allah, dayanya untuk menuju Allah, itu semuanya hakikatnya anugerahnya Allah saja. Tanpa Allah mengizinkan, ridho menganugerahi, tidak mungkin bisa begitu. Itu namanya ikhlasul arifin. Nah, ini jenjang-jenjangnya. Jadi silakan teman-teman nanti muhasabah ya, sudah punya jenis ikhlas yang mana dalam diri kita. Yang pertama pun tidak apa-apa, itu juga termasuk ikhlas. Jadi sudah lillahi ta'ala. Paling tidak yang pertama itu tidak ada target-target duniawi. Jadi tidak riya, tidak ada target-target yang selain Allah. Targetnya ukhrawi. Nah, ini pun sudah masuk kategori ikhlas. Baik, jadi ini konsep pertama. Semoga tidak terlalu berat ya dipahaminya, maksudnya kalau dijalaninya ya pasti abot. Paling enggak kamu ngerti dulu, itu kan sudah lumayan. Tadi tidak ngerti, sekarang ngerti. Kita lanjutkan. Nah, rutenya seperti ini untuk menuju ikhlas itu. Catatan saya ada 4 untuk menuju yang khawasul khawas tadi. Yang pertama memang untuk kita bisa sepenuhnya lillahi ta'ala, itu harus bersih. Tadi kan definisinya bersih. Bersihnya diri dari dosa dan kemaksiatan. Ini level paling awal. Jadi semoga teman-teman tidak termasuk golongan yang ngeyel ya. Kadang-kadang ada orang ngeyel, apa bisa Pak ada manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Itu kan mesti ono sing takok ngono. Paling tidak bersih dari dosa dan kemaksiatan yang disengaja. Jadi manusia memang kadang khilaf, manusiawi saja, kita pun kadang kepleset. Tapi semoga bukan memang secara sengaja ngerti dosa ditabrak saja. Ngerti maksiat ditabrak saja. Kamu tahu kalau lihat gambar yang kayak gitu itu dosa, tapi eman-eman ya Pak, terus ya wis. Ya sudah, berarti kamu level awal saja masih belum bersih. Jadi kok tidak sengaja terlihat, tidak apa-apa, rezeki. Itu kan ada kalimatnya yang laka al-ula. Laka al-ula itu ya memang kok tidak sengaja kelihatan, itu kan rezekimu memang laka al-ula. Tapi setelah itu jangan diulangi. Ya, kalau ada eman-emannya tadi berarti sengaja. Yang pertama kan tidak sengaja, tidak masalah. Ya, kalau diulang lagi gitu. Jadi kamu kok setelah lihat kok terus diulang lagi, atau tidak diulang tapi dipenelengi terus. Saya tidak ngulang kok Pak, ya tak lihat tapi ya suwi nontonnya padha wae. Nah, ya jadi kamu kan logikamu kan begitu, eman-eman Pak, nanti kalau dosa ya tobat lagi lah Pak. Berarti di level awal kamu belum lulus, belum bersih. Jadi khilaf melakukan dosa manusiawi, tapi usahakan tidak secara sengaja kamu memasukkan dirimu ke ranah dosa dan kemaksiatan. Ini level paling awal loh ya. Kalau ini saja kamu berat ya, naiknya agak panjang nanti prosesnya. Paling tidak berusahalah. Karena kuasanya manusia itu terbatas. Insya Allah kalau usahamu sungguh-sungguh, Allah ridho dan berkenan, nanti Allah yang menolongmu. Sehingga kamu naik kelasnya lebih cepat. Tapi kalau kamu malas, kamu memang secara sengaja tidak ingin memperbaiki diri, naik level itu, ya Allah tidak akan datang. Ana inda dzonni abdi bi. Jadi yuk
Dinawaitui saja dan diikhtiari semampunya. Insya Allah kalau memang sungguh-sungguh Allah ridho, Allah akan hadir membantu kita, menaikkan makom kita, memberi akhwal yang cocok untuk kita. Kalau sudah lulus di level pertama, kita bisa naik ke level kedua, bersih dari segala keterikatan duniawi. Jadi, kalau ini lebih berat lagi. Di sini mungkin banyak hal yang halal, banyak hal yang mungkin boleh saja, bisa saja. Tapi jangan sampai kita terikat. Terikat itu tergantung dengan itu. Pak, segalanya kan perlu uang, Pak. Ini namanya terikat sudah. Saya ada uang, alhamdulillah. Tidak ada uang, ya tidak apa-apa. Nyari jalan yang lain. Emangnya kalau tidak ada uang saya tidak bisa makan. Teman banyak kok. Misalnya. Oh, ini namanya kan tidak tergantung uang. Tapi sama teman juga jangan tergantung. Jadi kalau tergantung ya sama, dari satu keterikatan yang lain. Jadi ayo kita lepaskan diri dari tidak tergantung. Itu bukan berarti dibuang loh ya. Tidak tergantung itu tidak mempengaruhi kondisi kita, keimanan kita, keistiqomahan kita dalam kebaikan. Ini namanya tidak tergantung. Makanya ada ayat yang bilang bahkan amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu bisa jadi fitnah. Kalau itu membuatmu melekat, tergantung, sehingga engkau berjarak dari Allah, sehingga engkau terhijab dari Allah. Ketergantungan kita satu-satunya yang sah hanya Allah saja. Allahus Somad. Jadi Pak, pokoknya apapun yang terjadi, saya harus lulus semester ini misalnya. Itu nanti hati-hati bisa jadi ketergantungan. Boleh kamu punya nawa itu begitu, tapi yo, kalau memang jalannya berhadapan dengan halal haram, baik buruk, jangan diterjang saja. Kalau kamu terjang saja ketergantunganmu, itu namanya sudah tergantung. Orang tergantung itu kan apapun yang terjadi saya harus di situ, saya harus itu. Tidak peduli halal, tidak peduli haram, tabrak saja. Yang penting calonku jadi. Meskipun aku bikin hokah, bikin anukah, ini sebenarnya nama dari ketergantungan. Kamu memaksakan diri harus itu. Itu namanya ketergantungan. Pokoknya harus orang ini yang jadi presiden, atau harus calon ini. Ini sama, cara berpikir melekat, ketergantungan. Jadi. Tapi kan orangnya memang baik. Iya, tidak masalah. Kamu mendukung dia atau membela dia, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ke level ketergantungan. Harus dia, apalagi sampai kamu halalkan segala cara. Ini level 2. Level 3, ini agak berat lagi. Bersihnya diri dari ego kita sendiri. Jadi dari aku tadi. Aku yang pinter, aku yang ngerti, aku yang hebat, aku yang bisa ini, aku yang bisa itu. Keinginanku ini, keinginanku itu, cita-citaku ini, cita-citaku itu. Ini aku, ini agak berat perangnya. Makanya levelnya atas itu, level 3. Perang paling berat itu perang melawan diri kita sendiri. Melepaskan diri dari ketergantungan di luar diri lebih mudah daripada ketergantungan pada ego kita sendiri. Ini juga harus ditaklukkan. Kalau yang nomor 3 sudah takluk, insya Allah kita cepat segera masuk ke yang nomor 4. Allah saja satu-satunya yang jadi fokus perhatian kita. Baik, ini diingat-ingat ya rutenya 4 ini. Nah, ikhlas itu karakternya adalah tersembunyi. Hanya yang ngalami dan Allah yang tahu dia ikhlas atau tidak. Maka kita tidak bisa memberi label orang, nuduh orang dia tidak ikhlas atau wah dia sudah ikhlas.
Jadi ini salah satu cirinya ikhlas. Jadi ikhlas itu dimensi paling rahasia. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang tahu dan bisa mencatatnya. Tidak ada setan yang tahu dan bisa merusaknya. Tidak ada hawa nafsu yang tahu lalu memalingkannya, membengkokkannya. Malaikat mencatat amal yang kelihatan dicatat. Tapi niat, motif dalam hati kita, ikhlas atau tidak, hanya Allah yang tahu. Nah, ini kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi dia memang sangat rahasia. Orang itu bisa kelihatan sangat ikhlas padahal tidak. Misalnya, wah Pak Faiz itu ikhlas sekali ya, ngaji tiap malam Kemis, tidak pingin apa-apa. Itu kan kamu melihatnya begitu, tidak pingin terkenal, tidak pingin kata siapa. Ya kan? Kamu kan tidak bisa menilai hanya wah, dari kelihatan luarnya. Kalau urusan ikhlas, jadi hanya kalau tentang saya ya hanya saya dan Allah yang tahu. Ya untunglah Allah itu sayang sekali sama kita ya. Aib-aib kita itu tidak dibongkar mentah-mentahan kayak kalian bongkar aibnya musuhmu di medsos-medsos itu. Kalau Allah sebaper itu habis kalian. Jadi kamu mungkin tidak berani keluar rumah sudah. Baik, jadi ikhlas itu berarti tersembunyi. Maka dia tidak bisa jadi komoditas kebencianmu atau kecintaanmu pada seseorang. Pilihlah tokoh ini orang ini paling ikhlas loh dia itu. Ya dari mana melihatnya? Karena ikhlas atau tidak, hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Jadi ini karakter pertama dari keikhlasan. Dia tersembunyi. Kedua, nah ikhlas itu kalau ini saya ambil dari Syekh Imam Haris Al-Muhasibi. Diingat-ingat ikhlas itu tidak untuk yang mubah, yang makruh atau yang haram. Pak saya itu bohong tapi saya ikhlas kok Pak. Nggak iso. Haram ya ndak ada hubungannya sama ikhlas. Saya tahu yang saya lakukan ini tidak boleh Pak, tapi saya dengan tulus melakukannya. Ikhlas Pak, enggak. Jadi kata Imam Haris Al-Muhasibi, perbuatan mubah yang tidak diniati mendekatkan diri pada Allah. Ini maksudnya misalnya minum, makan, itu kan mubah. Tidak ada hubung Pak, saya makannya ikhlas sekali loh Pak. Kecuali kamu ada niat yang kamu hubungkan dengan Allah. Pak, saya makan ini Pak, biar kuat ibadah Pak. Nah, maka nawa itu saya makan biar kuat ibadah lillahi ta'ala. Kalau ini bisa. Tapi kalau tidak kamu niati untuk mendekatkan diri pada Allah, ya tidak ada hubungannya dengan ikhlas tidak ikhlas. Perbuatan makruh dan haram tidak mungkin dilakukan dengan ikhlas. Misalnya kata Syekh Haris, membangun rumah untuk kenyamanan diri, memandang sesuatu yang haram dengan dalih ciptaannya Allah. Kadang-kadang yang kamu lihat-lihat di HP tadi kan lo yang tak contohkan tadi. Wah, ini kan ciptaannya Allah Pak, indah sekali Pak, luar biasa indah. Saya melihatnya mengagumi kebesaran Allah Pak, itu enggak. Kata Imam Haris enggak. Dimarahi kalian kalau pakai argumen itu oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Jangan sebut-sebut ikhlas dalam perbuatan itu. Karena sedikit pun tidak mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi ini catatan. Jadi yang tadi ikhlas itu pasti tersembunyi. Kemudian ikhlas itu tidak dalam yang mubah, yang memang dalam status kemubahannya, yang makruh dan juga yang haram. Jadi tidak boleh perbuatan haram kamu cari argumen dengan sudut pandang yang berbeda biar dia jadi halal atau ikhlas lillahi ta'ala. Pak saya nyogok ini biar orang jahat-jahat yang mau nyogok itu tidak jadi masuk, biar saya saja yang masuk. Saya kan orang baik.
misalnya. Nah ini tidak haram itu ya tidak bisa kita ambil perspektif apapun karena zat perbuatannya sudah haram. Kalau yang mubah tadi bisa. Mubah itu diniati untuk kebaikan lillahi ta'ala masih bisa. Tapi kalau yang haram tidak bisa. Baik, jadi ini karakter kedua. Jadi ikhlas itu tidak untuk yang makruh, yang haram dan mubah yang tidak diniati untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, buahnya ikhlas sekarang. Ini saya ambil dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fit Thoriq Ilallah, An-Niyah wal Ikhlas. Buahnya ikhlas itu antara lain jiwamu tenang. Kalau kamu fokusnya hanya Allah saja, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakanmu. Beda dengan yang lain. Kalau orientasimu Allah saja, jiwamu pasti tenang. Kalau jiwamu tenang, rohanimu kuat, mentalmu tangguh, tidak mudah terpengaruh. Kalau kamu rohanimu kuat, jiwamu tenang, istiqomah jadi mudah. Ini 2 minggu yang lalu kita membahas istiqomah ya. Berarti di antara tipsnya untuk bisa istiqomah apa? Ikhlaslah. Orang itu sulit istiqomah biasanya ketika ada motif lain dari kebaikan yang dilakukan. Misalnya kalian istiqomah sholat duha misalnya. Terus niatnya, kata guru saya Pak, sholat duha itu sekian hari, sekian puluh hari, nanti mesti ada rezeki datang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Oh, terus kalian istiqomah berbulan-bulan duha. Kamu tunggu mana ini rezeki yang min haitsu la yahtasib ini kok tidak muncul-muncul. Akhirnya terus kamu jadi malas lagi, istiqomahnya putus-putus. Coba kemarin lillahi ta'ala saja lebih aman, lebih mudah istiqomah. Jadi memudahkanmu istiqomah itu ikhlas. Maka kebaikan apapun, ayo dinawaitui lillahi ta'ala. Lebih nyaman untuk jiwa kita, lebih mudah untuk kita istiqomah. Kemudian ikhlas itu bisa membuat yang mubah tadi jadi ibadah. Makan itu, kalau kita nawaitu lillahi ta'ala, biar saya kuat beribadah, ya yang semula mubah dia jadi ibadah. Kamu jogging pagi-pagi, jalan kaki, biar apa? Biar sehat Pak. Kalau saya sehat nanti saya ibadahku tambah berkualitas, tambah bangun malam kuat, tambah. Ini yang semula mubah saja dia bisa bernilai ibadah. Kamu ngopi itu kan mubah saja. Nah, kalau kamu bisa ngatur niatnya, saya ngopi ini biar kuat melek Pak. Kalau kuat melek, saya bisa tahajudnya, bisa tidak terganggu oleh ngantuk, bisa. Loh, niatnya ibadah. Bukan nonton sepak bolanya, tapi ibadahnya. Jadi yang mubah bisa jadi ibadah. Kalau ditempeli ikhlas lillahi ta'ala, untuk kepentingannya Allah, ujungnya tetap Allah saja. Kemudian bahkan keinginanmu untuk ikhlas, nawa itu ikhlas, itu sudah ada pahalanya sebelum dilakukan. Bahkan sebelum tuntas pun sudah ada keutamaannya, ada pahala-pahala dari Allah. Niat baik saja itu kan sudah pahala. Ya niat yang baik itu kan ya niat lillahi ta'ala. Jadi sebelum dijalankan kebaikan itu masih dalam bentuk niat saja untuk Allah, itu sudah pahala, apalagi sudah dijalankan. Kemudian tentu saja ikhlas itu membuahkan pertolongan dan perlindungan Allah. Kalau ini sisi vertikal. Sisi horizontalnya apa? Membuat kita kuat, teguh saat ada kesulitan.
Jadi makanya orang itu yang orientasinya Allah saja, kesulitan apapun tidak membuat dia gelisah. Nah itu seperti munajatnya Nabi waktu beliau dikejar-kejar di Taif, dilempari batu itu kan. Beliau bilang, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Meskipun aku berdarah-darah seperti ini, ditolak oleh umatku sendiri, dikejar-kejar seperti orang gila, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Oh ini berarti apa? Mentalnya kuat, teguh menghadapi persoalan. Kalau cuma tidak lulus ujian, terancam DO, tidak masalah. In lam takun wadiban alayya fala ubali ya Allah. Tapi kalau tidak lulusmu karena males, ya Allah marah. Jadi lakukan kebaikan semaksimal mungkin. Kalau hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, tidak masalah. Yang penting Allah ridho. Allah itu ridho karena engkau tidak nabrak aturan-aturan yang Dia tetapkan. Jadi ini buahnya orang ikhlas. Dari vertikal, horizontal, ke dalam, keluar, itu buahnya sangat positif. Latihanlah untuk jadi orang ikhlas. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi daripada kita sibuk meramal, kata Husserl, ayolah lebih baik gini saja, kita siapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi besok. Ini lebih membuat kita tentram. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan kita ketika bangun setiap pagi mengatakan, apa bedanya reasonable dengan rasional? Kalau reasonable itu artinya masuk akal, bisa diterima, itu reasonable. Kalau rasional itu ya secara utuh dia sempurna rasional. Jadi rasional itu semacam perfect, cocok, sesuai. Kalau reasonable itu masuk akal saja. Jadi kalau rasional itu perhitungan matematika. 1 tambah 1, 2 itu rasional. Emosinya tidak dilibatkan. Pokoknya teorinya begini ya begini. Idealnya begitu, harus hidup begitu. Itu namanya rasional. Kita kadang punya standar-standar. Pokoknya harus pas dengan standar ini. Ini namanya hidup rasional. Mengikuti pola. Tapi kan hidup tidak sekaku itu. Ada reasonable. Kalau reasonable itu masuk akal lah, bisa diterima. Kalau ini tidak sekedar kaku mengikuti teori, konsep, ideal, tapi mempertimbangkan kehidupan nyata. Mempertimbangkan emosi, nilai-nilai, tujuan pribadi. Reasonable itu lebih realistis. Bisa dicontohkan, di situ ada contohnya. Misalnya ya, kita hutang terus nyicil. Cicilannya itu mungkin masih 20 tahun kita ngambil cicilan yang murah misalnya. Nah, secara rasional harusnya ya kita cicil saja sampai berakhir waktunya. Itu lebih masuk akal. Kita tidak terlalu banyak menghabiskan uang, ya pelan-pelan saja, masih lama kita nikmati dulu. Rasionalnya kan begitu. Tapi kadang-kadang
Pak, tapi kalau saya masih punya utang itu ganjel ya Pak. Harus sudahlah tak lunasi saja. Ini secara matematika mungkin kita rugi. Tapi secara emosi, karena itu lebih membuat kita tenang, mental kita bebas, ya kita milih itu saja, ndak apa-apalah. Meskipun tadi pagi belinya terus sorenya tak lunasi, padahal harusnya itu dicicil sekian bulan, sudah apa-apa wis. Mumpung ada uangnya. Demi apa? Kenyamanan. Nah, ini reasonable, meskipun tidak rasional. Ya, ini bedanya rasional dengan reasonable. Oke, misalnya kalian punya pasangan, punya pacar itu. Kalian sendiri kalau makan mungkin harganya puluhan ribu saja, tapi begitu sama pacarmu bisa ratusan ribu. Itu secara rasional, kamu tidak masuk akal. Kok gitu sih kamu? Mbok yo beli yang sama seperti kamu saja. Kalau dia kan harus bisa menerimamu apa adanya. Terus kamu jawabnya, tidak begitu Pak. Kalau dia gondok, kalau dia marah, wah saya lebih tidak tenang lagi hidup saya. Biarlah dia senang, dia gembira gitu. Balas dendamnya besok kalau jadi. Nah, misalnya ini namanya reasonable. Kadang-kadang misalnya kita mengelola keuangan kita, itu rasanya kok tidak rasional sih begitu. Tapi kita mengejarnya tidak sekedar matematikanya untung atau rugi. Mungkin ada hubungannya dengan ketenangan batin, ada hubungannya dengan kenyamanan. Mungkin juga ini ingin membahagiakan orang dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan keuangan itu ya tidak selalu matematika. Untung dan rugi. Tapi ada banyak pertimbangan yang lain. Itulah bedanya rasional dan reasonable. Kemasukakalan dan rasionalitas. Baik, karena hidup ini kompleks. Untung rugi tidak satu-satunya pertimbangan. Lanjut ya. Bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Kadang-kadang kita itu lebih sibuk ngukur besok kira-kira seperti apa, terus baru kita merancang investasi. Tapi kata Housel, ada yang lebih penting daripada ngeramal-ngeramal begitu. Wong hidup ini kadang diramal seperti apa ya meleset. Yang lebih penting apa? Siap saja menghadapi segala sesuatu. Akan lebih enak. Jadi, kenapa sih prediksi masa depan itu tidak bisa dijadikan sandaran? Ya karena dunia ini kompleks. Berubahnya cepat, kita sudah ngitung detail. Pak, ini dalam waktu sekian bulan minimal akan kembali modal sekian, terus paling tidak di tahun kesekian akan. Ini kan ramalan kita. Tiba-tiba ada pandemi 2 tahun. Selesai sudah. Dunia tidak sesimpel itu. Banyak hal besar yang mempengaruhi hidup ini. Keuangan kita juga terpengaruh. Dan ini tidak bisa diprediksi. Krisis ekonomi itu 98 itu mungkin tidak banyak orang yang memprediksi sebelumnya tahun itu ada krisis heboh besar-besaran. Situasi berubah sangat drastis. Pandemi juga begitu. Inovasi teknologi. Semua orang kaget. Sekarang teknologi begitu cepatnya berkembang. Sebentar lagi manusia tidak kepake lagi. Dosen-dosen sekarang tidak ada gunanya, diganti ChatGPT. Ya kan, ini kan tidak terprediksi sebelumnya. Belum lagi perubahan geopolitik, perang di sana, perang di sini, konflik ini itu. Nah, jadi daripada kita sibuk meramal, kata Housel, ayolah lebih baik begini saja, kita siapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi besok. Ini lebih membuat kita tentram. Kalau situasi baik-baik saja, alhamdulillah kita siap. Seandainya ada hal darurat terjadi,
di luar prediksi, kita juga sudah siap. Itu ada beberapa sih yang disarankan oleh Housel ya, membangun sistem keuangan yang tahan banting. Contohnya apa? Kita harus selalu punya dana darurat. Sisihkan sebagian kecil uang kita untuk hal tak terduga. Saya tidak tahu, kalian mentradisikan itu tidak harus selalu kita pegang uang untuk yang tak terduga. Jangan dihabiskan semuanya, meskipun tahu besok orang tua ngirim lagi, tapi pastikan kalian selalu pegang dana tak terduga. Kemudian kalau memang modalmu banyak, ingin investasi, kata Housel, jangan ditaruh semua di satu keranjang. Boleh investasi ini, yang lain ke sana, yang lain ke situ. Di dalam rangka kalau sini gagal, sini masih ada. Ini kalau uangnya banyak ya. Ya. Kalau uangnya banyak, maksudnya jangan uangnya banyak ditaruh di situ semua. Kalau kamu taruh di situ semua, kalau yang di situ jatuh ya jatuh. Kemudian jangan terlalu optimis, juga jangan terlalu serakah. Selalu sadari batas. Terus ingat-ingat namanya margin of safety. Batas aman. Kita harus hidup tidak berlebihan, di bawah ambang aman. Kalau memang dalam 1 bulan itu maksimal, misalnya kita kuatnya belanja sekian juta misalnya, ambil bawahnya sedikit. Jangan dipas. Jadi di bawahnya sedikit, biar apa? Biar tidak kaget nanti kalau terjadi yang tidak terduga. Kata Housel, tujuan utamanya bukan kok kita jadi benar setiap saat, tapi bagaimana caranya kita tetap hidup dan stabil saat kita salah. Salah kalkulasi, salah prediksi itu ya tidak apa-apa. Gagal ternyata prediksi saya keliru, tidak apa-apa. Saya sudah menyiapkannya kalau gagal. Jadi bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Bukan berarti tidak boleh, tapi dahulukan bersiap menghadapi ketidakpastian. Kata Housel, when things are going extremely well, realize it's not as good as you think. Ketika sesuatu kok jalannya terlalu mulus, terlalu lancar, ingat-ingat sadari bahwa situasinya tidak sebagus yang kamu pikirkan. Ini maksudnya biar kita selalu waspada. Tiba-tiba muncul risk seperti tadi, muncul resiko yang tidak terbayangkan, maka kita sudah siap. Kan ada peribahasa itu. Biasanya sebelum badai itu situasinya sangat tenang. Nah, kalau terlalu mulus sangat tenang itu hati-hati. Biasanya tidak terduga tiba-tiba terus badainya muncul. Maka siap-siaplah. Baik, kita lanjutkan. Ini menarik. Di bukunya Housel ada istilah man in the car paradox. Paradok orang dalam mobil. Ini mungkin nyindir orang yang suka pamer. Jadi paradok ini terjadi, kata Housel, ketika seseorang membeli barang mahal, misalnya mobil mewah. Harapannya dia biar orang lihat mobil kita itu terus kagum, iri, dan lain sebagainya. Kata Housel, orang itu kan inginnya, misalnya saya beli mobil baru, saya membayangkan orang lihat saya itu iri pada saya, kagum pada saya. Padahal kata Housel, itu sebenarnya orang tidak kagum pada saya.
Orang hanya kagum pada mobilnya saja, bukan orangnya. Di buku itu contohnya begini. Ketika seseorang melihat orang mengendarai Ferrari misalnya, mereka tidak berpikir, wow, orang itu hebat. Tapi cenderung berpikir, kalau aku punya mobil itu, keren mungkin ya. Jadi orang tidak mikir kita, yang dipikir dia di mobil itu. Maksudnya apa? Kekaguman orang itu diarahkan tidak pada pemiliknya, tapi bayangan mereka kalau memiliki hal itu. Teman-teman misalnya lihat, ada rumah bagus, mewah, luar biasa. Apa mikir orang yang punya rumah? Yang kita pikir, seandainya ya saya punya rumah kayak gitu. Saya tetap, bukan kalian yang punya rumah. Ini namanya man in the car paradox. Maksudnya apa sih analogi ini? Kita itu sering salah mengira bahwa kalau kita kaya dan orang tahu kita kaya, terus orang kagum pada kita. Padahal enggak. Orang itu hanya sibuk memproyeksikan keinginan mereka sendiri dalam barang-barang yang kita miliki. Jadi kita yang suka pamer, termasuk pamer status, pamer barang, ini sebenarnya tidak efektif. Orang tidak sepenuhnya menghargai kita. Kata Husserl, pengakuan sejati itu tidak datang dari penampilan luar. Kalau kita ingin benar-benar dihargai orang, tujuan kita dihormati orang lain, maka sikap kita, karakter kita, integritas kita itu jauh lebih berdampak daripada barang-barang kita. Kalau ingin yang dilihat orangnya, jangan cuma pamer mobilnya. Yuk jadi orang baik. Coba yuk naik mobil saya bareng-bareng, yuk jalan-jalan, itu baru orangnya dilihat. Tapi kalau hanya pamer saja, enggak. Orang hanya memproyeksikan, membayangkan keinginannya pada barang kita. Apakah itu mobil, apakah itu rumah, bahkan mungkin apakah itu pasangan misalnya. Jadi jangan dikira orang melihat kita, ya kalau memang kalian mamerkan pasanganmu, yang dilihat pasangannya. Seandainya ya pasangan saya kayak gitu, itu mikirnya ke situ mesti. Jadi pamer itu tidak efektif untuk kita memancing penghormatan, penghargaan orang lain. Kalau ingin penghormatan, penghargaan orang lain, bukan pamer yang harus kita lakukan, tapi kebaikan. Integritas, sikap dan karakter dan lain sebagainya. Jadi nanti ingat-ingatlah man in the car paradox. Paradox orang di dalam mobil. Kita lihat sekarang finalnya. Semua konsep-konsep tadi yang dijelaskan, pada akhirnya apa sih tujuannya pengelolaan uang dengan baik tadi? Menurut Husserl, tujuan akhir uang adalah memberi kebebasan kita. Ini sering terbalik. Kita sering sebaliknya, justru dibelenggu oleh uang. Orang kaya yang sejati itu dia dibebaskan oleh uangnya. Kalau kita jadi takut begini, takut itu, takut uang kita berkurang, ini belum kaya yang sejati. Orang yang sukses mengelola uangnya itu adalah orang yang dibebaskan oleh uang. Gambarannya seperti ini, kata Husserl. Uang itu paling bernilai bukan karena kita bisa membeli mobil, membeli rumah atau kemewahan. Tapi
Dengan banyak uang kita bisa memiliki diri kita, ngatur waktu kita suka-suka. Itu orang sukses namanya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan yang paling banyak kekayaan materinya. Tapi orang yang bisa, ini paling tidak ya, hari ini kerja apa enggak ya? Enggak usah kerjalah, santai saja. Tapi uangnya tetap datang. Hari ini ke kantor enggak? Biar saja sudah ada yang ngurusi, jalan-jalan aja lah. Tapi uangnya, ini orang merdeka sudah. Libur sajalah hari ini. Gitu. Jadi ini orang yang sudah merdeka. Termasuk menolak hal yang tidak cocok dengan nilai hidupku. Di sini saya kok diatur-atur kayak gitu, padahal saya tidak suka itu. Dia sudahlah, tidak salah. Ini merdeka. Di sini kok tidak boleh ngerokok, padahal saya suka ngerokok. Kalau gitu saya keluar saja. Nah, itu kalau berani begini kalian merdeka. Orang kaya itu orang yang bisa mengatur waktunya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dia bebas, apa keinginannya dia wujudkan. Banyak orang, kata Husserl, mengejar uang, tapi terus dia terikat dengan pekerjaannya, stres, dikejar-kejar keinginan konsumtif ini, konsumtif itu. Dan ini masalah, kata Husserl. Ternyata uang malah membelenggu kita. Oleh karena itu, ayo kita menjadikan uang sebagai jalan kebebasan. Caranya bagaimana? Itu di situ antara lain di buku itu disebutkan, misalnya yang pertama, gaya hidup kita ayo sesuai kemampuan saja. Keinginannya jangan aneh-aneh dan tahu kapan berhenti. Ini membuat kita terbebaskan. Kalau kita punya keinginan banyak yang aneh-aneh, biasanya terus dikejar-kejar target ini, target itu. Kita tidak bisa menikmati uang bahkan. Yang kedua, punya dana darurat, kata Husserl. Apapun yang terjadi, bahkan mungkin sampai di PHK lah, tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi ketika kita punya dana darurat, kita masih aman. Tidak apa-apalah, ini prinsip. Kalau saya tidak boleh itu, ya sudah saya keluar, tidak apa-apa. Masih bisa survive, saya masih punya dana darurat. Ini membuat kita bebas. Kemudian yang ketiga, uang agar bisa jadi jalan kebebasan kita, mari menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat. Yang membuat kita tadi terburu-buru, stres, dikejar pekerjaan ini itu, biasanya karena kita membanding dengan yang lain. Ingin sesukses dia, ingin sekaya mereka, ingin punya ini itu seperti dia. Itu membanding. Akhirnya gaya hidup kita tidak sesuai kemampuan. Akhirnya kita terbelenggu. Nah, ayo mulai pinter membaca diri kita ya, memahami diri kita. Terus yang terakhir, kata Husserl, jangan korbankan seluruh hidup kita hanya untuk uang. Kenapa? Karena kita hidup sekali dan waktu tidak bisa diulang kembali. Jangan sampai terlalu fokus ngejar uang, lupa menikmati uang, lupa menikmati hidup. Tidak bisa senyum, tidak bisa ketawa, tidak punya teman lagi, tidak dekat sama keluarga karena sibuk ngejar uang terus. Ini kerugian besar. Iya, uang itu penting tapi tidak segalanya. Nah, ini penting diingat-ingat biar uang punya fungsi membebaskan. Jadi kata Husserl akhirnya apa? The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want to do. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan kita
ketika bangun setiap pagi mengatakan, aku bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Oh, ini berarti kita sudah di puncaknya orang kaya sudah. Kalau masih saya pingin ini tapi kok tidak bisa, saya pingin itu tapi kok tidak mungkin, itu belum kaya. Sebanyak apapun yang kita miliki, kata Ustaz. Orang kaya itu ya, aku pingin apa saja bisa. Itu alternatifnya dua sebenarnya. Kita punya segalanya sehingga ingin apa saja bisa kita lakukan. Yang kedua, kita bisa mengontrol, mengendalikan keinginan kita. Sehingga yang kita inginkan ya yang dalam jangkauan kemampuan kita. Nah, jadi ayo latihan ini ya. Latihan jadi orang kaya sekarang pun bisa. Caranya apa? Kontrol keinginanmu. Jadi inginkanlah hal-hal yang mungkin diinginkan oleh diri kita, yang mungkin dipenuhi oleh diri kita sekarang. Nah, kita akan jadi orang paling kaya. Jadi, I can do whatever I want to do. Ya. Nah, dilengkapi lagi di quote selanjutnya. Independent to me doesn't mean you will stop working. It means you only do the work you like, with people you like, at the times you want, for as long as you want. Kemandirian bagi saya, kata Housel, bukan berarti engkau berhenti bekerja. Tetapi itu berarti engkau hanya melakukan pekerjaan yang kau sukai. Bersama orang yang engkau sukai juga. Pada waktu yang engkau inginkan dan selama engkau inginkan. Jadi sederhananya, kitalah yang mengendalikan diri kita. Itulah nanti yang jadi parameter kita mandiri beneran apa tidak. Kenapa? Kok kita bekerja di pekerjaan yang tidak kita sukai, ya itu namanya tidak mandiri. Dekat orang yang kita benci tapi kita tidak mau menjauh, tidak mau keluar, ya sama, kita belum mandiri. Waktunya kita tidak cocok juga, tidak suka dengan timingnya, juga lamanya, durasinya kita tidak bisa ngatur, ya sebenarnya kita masih belum mandiri. Mandiri itu kita melakukan apapun ya mau kita. Durasinya sepanjang apa suka-suka kita. Nah ini, cuma ya ini kalau kita jadi pegawai susah kayak gini ya. Kamu mau ndak mau itu sudah. Kalian harus lebih mandiri, tidak jadi pegawainya orang. Oke, ada beberapa quotes yang saya bawa. Nah, ini menarik. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Kalau engkau menghabiskan uang hanya untuk menunjukkan kepada orang lain berapa banyak uang yang kau miliki, itulah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Jadi kalau kalian membelanjakan uangmu hanya untuk pamer saja, itulah jalan tercepat untuk kehabisan uang. Kenapa? Karena semangat untuk pamer itu tidak ada akhirnya. Kalau kalian merasa eksis setelah dikagumi orang, setelah dipuji orang, ya itu tidak akan ada akhirnya. Itu jalan tercepat untuk membuatmu bangkrut. Membeli hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya. Seperti minggu lalu, belanja hanya untuk gengsi, bukan untuk fungsi. Ini beberapa nasihatnya. Housel juga menasehati untuk memahami mengapa orang terjerat hutang, Anda tidak perlu belajar suku bunga.
Anda perlu mempelajari sejarah keserakahan, ketidakamanan, insecurity, dan optimisme. Ini perlu dijelaskan ini. Kok ada orang bisa terjerat utang sedemikian dalamnya? Jangan belajar tentang kredit suku bunga, itu akarnya pasti 3. Kalau tidak keserakahan, pasti ketidakamanan, insecurity. Kalau saya tidak punya ini, nanti saya tidak bisa itu. Kalau saya tidak ini, nanti saya tidak dihargai. Kalau saya tidak itu, akhirnya terus hutang. Itu ketidakamanan. Kalau serakah jelas. Kalau insecure itu pikiran kita. Atau optimisme. Optimisme itu ngawur, tidak perhitungan. Berapa kekuatanmu kok utang sebesar itu? Kamu terlalu optimis. Biasanya Allah nanti bisa kok Pak, ada saja jalan, tidak usah khawatir. Rezekinya Allah di mana-mana bertaburan. Itu tidak perhitungan. Optimisme yang berlebihan. Ini sebenarnya setengah sindiran. Orang yang banyak hutangnya itu biasanya karena serakah atau cara berpikirnya serba insecure, khawatir ini, khawatir itu, sehingga terus nekat hutang atau terlalu sembrono, terlalu optimis. Padahal kemampuannya belum memungkinkan. Ada lagi satu quote. One of the most powerful ways to increase your savings isn't to raise your income. It is to raise your humility. Salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan tabunganmu bukan dengan meningkatkan penghasilanmu, melainkan dengan meningkatkan kerendahan hatimu. Humility. Jangan sombong lah, jangan sok pamer lah, menghabiskan uang banyak. Gaya hidupnya diturunkan sedikit, yang lebih humble, yang lebih rendah hati. Nah, maka savingnya jadi lebih banyak. Tidak apa-apalah, HP-nya sudah 5 tahun tidak ganti, tidak apa-apa, atau bisa dipakai. Laptopnya sejak zaman semester 1, sekarang S3 juga masih ini, tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Rendah hati saja. Nah, savingmu akan lebih banyak. Jadi, tidak harus dengan meningkatkan penghasilan untuk bisa memperbanyak saving. Cara paling mudah, ubah gaya hidup. Kalau dalam Islam, poso lah Senin Kemis. Masih kurang banyak. Puasa ditambah 3 hari, 13, 14, 15 tiap bulan. Masih kurang. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Savingmu banyak itu. Oke ya, itu maksudnya apa? Gaya hidupmu gantilah. Jangan terlalu boros. Seperti tadi ya, jangan belanja dengan dasar gengsi, tapi belanjalah dengan dasar fungsi. Kalau memang masih berfungsi, kenapa harus ganti? Termasuk baju, termasuk pakaian. Dulu seperti di minimalisme itu kan malah kita diminta bersih-bersih lemari, barang yang tidak penting, sudahlah dikeluarkan saja. Bikin sumpek. Kan pernah saya bilang, baju itu mungkin kita sebenarnya cuma butuh 3. Di lemarimu ada berapa? Banyak sampai tidak kadang itu kena pengaruhnya Shopee dan kawan-kawan itu ya. Setiap hari ada saja paket baju, paket apa itu. 3 itu kan yang satu dipakai, yang satu dicuci, yang satu ditaruh lemari. Cukup. Besok yang dipakai dicuci, yang dicuci ditaruh lemari, yang ditaruh di lemari kita pakai. Dan muter gitu, jadi 3 cukup. Kalau sudah jelek, rusak, yang rusak diganti. Kan itu saja, tidak harus mencadang sebanyak itu. Tapi kan beda-beda Pak. Ini baju tidur, ini baju nongkrong, ini baju kuliah, ini baju Allah kayak siapa saja. Level kita itu
Baju kuliah, baju sholat, baju tidur, baju mandi, ya wis kuwi. Ya, baik. Ini cara meningkatkan CV. Oke, masih ada satu. Ternyata bersikaplah lebih baik dan jangan terlalu menyolok. Tidak ada orang yang terkesan dengan harta bendamu sebagaimana dirimu. Engkau berpikir menginginkan mobil mewah atau jam tangan bagus. Namun mungkin yang kau inginkan adalah rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Padahal engkau lebih mungkin memperoleh semua itu melalui kebaikan dan kerendahan hati. Sudahlah, ayo kita akhiri budaya pamer, budaya berlebihan, budaya gengsi. Tidak